Bintang. Hai Kak Biela. Hai Kak Bintang. Kakak ngapain? Kok kita ketemu sini sih? Aku mau mimpin ibadah sekolah minggu. Oh iya, pantesan bajunya rapi banget. Kakak juga deh kayaknya. Sebenarnya sih aku pengen jalan-jalan, tapi nggak apa-apa deh aku nemenin Kak Biela buat nemenin adik-adik di rumah kali ya Kak. Oke, Kak. Oke, sekarang nih Kak, biar supaya adik-adik makin happy, kita mau ngapain nih Kak? Menurut Kak Biela, kita ngapain dulu nih? Kita tanya kabarnya adik-adik dulu kali ya Kak. Oh boleh, coba Kak Biela yang panggil dulu adik-adiknya, sapa dulu Kak. Halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, yes, 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 asik. Sekali lagi kali Kak. Coba kakak yang tanya deh. Aku ya, coba tes, cek, oke. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, 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 asik. Kelihatan Kak udah dia pakai gerakan asiknya Tuh, gitu udah Kak. semangat. Betul. Nah, sekarang nih Kak, biar supaya lebih semangat, kayaknya kita ajak adik-adiknya buat bangkit berdiri kali Kak. Boleh, Ya kan boleh. Kak? Kita mau ngapain nih? Mau ngajak adik-adiknya berdiri, mau ngapain Kak? Ayo Kak. Nyanyi dong Kak pastinya. Mau nyanyi apa nih Kakak? Judulnya Bersuka Dalam Tuhan, tapi adik-adik berdiri dulu ya Kak. Iya, jadi semuanya yuk bangkit diri, diri semuanya. Ayo Master Kristus. Siap, let's go Bang Kevin yang mainin keyboard pada hari ini. Oke. Yuk, semua tepuk tangan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi, yo. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Semuanya senyum dong. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan semuanya nyanyi, yo. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kayaknya kurang semangat Kak, biar supaya bersuka tiap hari kita nyanyiin lagu sekali lagi Kak. Boleh, boleh. Adik-adik jangan lupa ya pakai gerakan. Semuanya yuk tepuk tangan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Gak kelihatan Kak senyumnya, sekali lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, udah kelihatan adik-adiknya udah ada yang senyum-senyum Kak. Betul Kak, udah pada berdiri, udah semangat. Tapi tadi kita lupa ingetin, kira-kira tadi pas lagi adanya nyanyi, masih ada yang makan gak ya Kak? Coba Kak diingetin dulu. Coba ya adik-adik, jangan lupa ya pakai baju gereja nih kayak kakak Bintang. Kakak Biela Kak juga, Biela. udah rapi. Harus rapi, nggak boleh makan. Betul. Terus siapin Alkitab ya Kak. Kita bener Sama Kakak. persembahannya, betul. Nggak boleh
cubit sana, cubit sini, nggak boleh jalan-jalan ya adik-adik. Kalau ada yang punya kakak sama adiknya, boleh ikutan gabung supaya ibadahnya lebih rame lagi. Iya. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam saat teduh nih Kak. Kita ajak adik-adik semua, boleh duduk di tempat masing-masing. Kita mau saat teduh ya Kak ya. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya dengan sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, sekarang nih Kak, pasti Kakak punya temen dong. Punya dong Kak. Punya. Banyak nggak temen Kakak? Banyak, Kakak juga banyak kan? Pastinya Kak, dan pasti adik-adik di rumah nih Kak punya banyak teman. Betul banget, Ada yang punya Kak. teman di rumah, Di ada yang gereja. punya di gereja ya Kak. Nah tapi karena lagi pandemi mungkin mereka belum bisa nih Kak Iya, ketemu teman-temannya. teman-teman, betul. Jadi supaya adik-adik lebih semangat lagi, kita mau ngajak adik-adik nyanyi lagu apa nih Kak? Nyanyi lagu tentang teman adik-adik. Ada yang Ayo, bisa tebak gak? kira-kira apa ayo? Kayaknya nggak ada yang tahu ya Ada yang Kak. tahu, kita kasih aja Kak. Jadi kita mau nyanyi lagu apa Kak? I want to be your friend. Let's check out. Tentang semuanya. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Sekali lagi kakak. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Oke. Adik pada tahu ya Kak? Pasti Kak, karena ini lagu lama tapi gampang banget ya Kak. Betul ya. banget. Jadi adik-adik di rumah pasti semangat banget tadi nyanyinya. Oke, sekarang Kak, kita mau ngapain nih Kakak? Fotum nih Kak. Masuk fotum bener Kakak. Kita harus ngapain sih Kak kalau mau masuk fotum Kak? Adik-adik nggak boleh pada ribut, terus harus diem. Bangkit berdiri ya Kak ya. Iya, kita nanti bangkit berdiri Kakak. Tapi nanti di ayat kedua kita semua bangkit berdiri Kakak. Iya. Sekarang adik-adik bisa duduk di tempatnya masing-masing. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Allah Hadir. Oke. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Ayat 2 ya adik-adik, bangkit berdiri. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan marak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Shalom adik-adik sekolah minggu, salam sehat buat kita semua. Adik-adik semua, kita akan memasuki ibadah dengan Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati. Amin. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis pada kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Demikian bunyinya. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Inang akan bacakan sekali lagi. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, adik-adik, sekarang ini kita akan masuk ke dalam pengampunan dosa. Jadi nanti di ayat kedua kakak, adik-adik diminta untuk bangkit berdiri. Oleh karena itu kita ambil sikap dalam masuk ke pengakuan dosa dengan menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya.
tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kita berdoa bersama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita hari ini tertulis di Mazmur pasal 145 ayat 8 sampai ayat 14. Adik-adik semua kita baca secara responsorial. Inang akan membacakan ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Oke adik-adik, tadi udah denger kan epistel yang dibacakan oleh sintua kita. Nah adik-adik itu harus ini Kak, kan Yesus itu maha pengasih, maha penyayang. Betul. Semua itu disayangin sama Tuhan, gak pandang beda-beda orang ya Kak. Iya, misalnya nggak pandang gimana nih Kak, beda-beda orang tuh kayak gimana Kak? Coba Ada diceritain. yang mungkin ada yang pintar atau ada yang kurang pintar atau ada yang baik atau ada yang nggak baik. Atau Tuhan ada yang kulitnya hitam, iya, sama ada yang kulitnya putih gitu kan Kak. Rambutnya juga beda-beda, tapi Tuhan sayang semua. Nah, Iya, betul. begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik tuh harus saling sayang kepada kakaknya, adiknya, mamanya, papanya, atau siapapun teman-teman yang dimilikin ya. Adik-adik nggak boleh jahat ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar
Adik-adik, sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami semua Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Walaupun kami jauh dari rumah kami masing-masing Tuhan, dari tempat kami berada, tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang menyatukan kami di dalam ibadah ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah Tuhan terutama dalam pandemi ini Tuhan, dalam COVID-19 ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berikan kami semua kekuatan Tuhan, jemaat-Mu, agar kami mampu melewati seluruh pandemi ini Tuhan, tanpa satu kekurangan apapun. Oleh karena itu juga Tuhan, berkati semua tenaga kesehatan yang selalu berjuang Tuhan, untuk membantu kami semua Tuhan, melewati pandemi ini Tuhan, berikan mereka kesehatan, tutup bungkus mereka Tuhan, dalam kuasa rahmat-Mu Tuhan, agar mereka terus bisa membantu kami dan juga orang-orang yang membutuhkan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang selalu senantiasa setiap minggunya memberikan ibadah online Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Engkau berkati kami semua Tuhan, agar kami selalu semangat dan juga selalu sehat Tuhan, untuk selalu melayani-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk uluan kami Tuhan, untuk pendeta Tuhan dan juga keluarga, berkati mereka semua Tuhan, agar mereka juga selalu sehat Tuhan, untuk selalu bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk presiden kami Tuhan, dan seluruh jajaran pemerintahannya Tuhan yang selalu berusaha Tuhan untuk membantu agar pandemi ini selalu bisa teratasi Tuhan dan lewat secepat mungkin Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, yang selalu berusaha Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kami. Engkau berkati juga mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati Tuhan pembawa firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Kak, saat ini kita akan masuk ke dalam khotbah Kak. Nah kita kayaknya ngikutin adik-adik dulu deh Kak, kalau khotbah. Apa aja yang perlu disiapin ya? Ya betul Kakak, jangan-jangan karena udah waktunya nonton film Doraemon, pada mama ganti dulu YouTube-nya nonton Doraemon. Coba Nggak kita boleh, ingetin nggak dulu. boleh, No ya adik-adik, Doraemonnya nanti. Betul. Sekarang kita masih kebaktian karena saat ini kita mau masuk ke dalam khotbah Kakak. Kak. Jadi yang disiapin apa nih Kak? Yang pertama Alkitab, So pasti. Yang kedua Kakak? persembahan juga disiapin ya, karena Ya, nanti takutnya habis khotbah ke persembahan ya Kakak, takutnya ada yang lupa. Betul, tapi Alkitabnya nggak boleh dari HP ya Kak, harus betul. buku, harus buku Alkitabnya. Terus harus duduk yang manis, pasang telinganya kiri dan kanan. Kalau belum dibuka Kakak. Iya, dibuka. Nggak boleh sampai ada yang nggak fokus ya. Terus nggak boleh sambil makan, jangan lupa tuh Kak. Iya pastinya Kakak. Oke, sebelum kita mau khotbah kita nyanyi dulu nih Kak. Boleh. Adik-adik tahu nggak lagu Hati Sebagai Hamba? Kayaknya tahu ya Kak. Tahu ya Kak ya. Sekarang kita mau masuk ke dalam khotbah, tapi sebelum itu kita akan nyanyi dulu. nyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Apapun juga saat ku datang
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan benar-benar bisa kami pahami, dan kiranya firman Tuhan bisa kami pelihara dalam hidup kami, agar kami menjadi orang-orang yang sama seperti Bapa, yang mencintai semua orang. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 35. Marilah kita membacanya secara bersama-sama. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, ini kita tiba-tiba ya firman Tuhan ini sudah sampai pada kesimpulan Simon Petrus bahwa katanya Tuhan Allah itu tidak membeda-bedakan orang, bangsa manapun, asalkan dia katanya melakukan kebenaran, itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita kan nggak tahu awal ceritanya seperti apa. Tiba-tiba saja sudah sampai pada kesimpulan. Oleh sebab itu, Amang Pendeta mau mengajak kita untuk melihat cerita ini dari awalnya. Mari kita saksikan. Cornelius adalah seorang perwira dalam pasukan Romawi. Ia tinggal di daerah yang bernama Kaisarea. Cornelius dan keluarganya sangatlah menghormati Tuhan, tetapi mereka bukanlah orang Yahudi. Mereka tergolong bangsa kafir. Saat Cornelius berdoa, Cornelius mendapat penglihatan. Seorang malaikat berkata, "Tuhan mendengar doa-doamu dan Dia tahu kau suka menolong orang miskin. Utuslah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini." Cornelius pun patuh. Esoknya, di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah. Dalam penglihatannya, ia melihat sehelai kain lebar turun dari surga. Kain itu penuh dengan binatang. Ada suara, "Sembelilah ini Petrus, lalu makanlah." Namun, semua binatang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi. "Aku tidak boleh makan ini," jawab Petrus. "Tapi kalau aku berkata semua ini boleh dimakan," saut suara itu, "berarti semua ini baik adanya." Cornelius pun memanggil dan menyuruh 2 orang prajuritnya. Katanya, "Pergilah kalian ke Yope untuk membawa Petrus ke sini." Kedua orang itu pun patuh dan segera pergi. Saat itulah orang-orang utusan Cornelius tiba. Mereka memberitahu maksud kedatangan mereka untuk menjemput Petrus. Lalu mereka bersama-sama menuju Kaisarea. 2 orang utusan Cornelius dan Petrus pun tiba di Kaisarea dan disambut oleh Cornelius. Maka Petrus dan Cornelius pun masuk ke rumah Cornelius. Rumah Cornelius terdapat orang-orang yang ingin sekali mendengar Petrus berbicara. Dalam penglihatan, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa Dia menerima semua orang dari semua bangsa. Tuhan mengirim Yesus bagi semua orang. Ia, Tuhan atas semua. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas. Ia disalibkan lalu bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya. Roh Kudus turun atas mereka. Sama seperti pada hari Pentakosta, lalu Petrus membaptis Cornelius. Nah, demikian adik-adik ceritanya ya. Jadi sebenarnya ini cerita tentang Simon Petrus yang diutus Tuhan ke rumah seorang Yunani
bangsa Romawi yang bernama Cornelius. Cornelius itu bagi orang Yahudi itu disebut bangsa kafir. Jadi kalau bagi orang Yahudi haram bertamu ke rumah bangsa kafir. Itu sebabnya ketika Simon Petrus berdoa, tiba-tiba Tuhan berbicara kepadanya dalam doanya, menyuruh dia untuk pergi ke rumah Cornelius. Sebelumnya Simon Petrus bermimpi, dalam mimpinya Tuhan memberikan kepadanya berbagai-bagai jenis makanan yang haram bagi orang Yahudi, ya. Tapi akhirnya Tuhan Yesus Allah mengatakan di Kisah Para Rasul 10 bahwa apa yang sudah diberikan oleh Tuhan tidak boleh diharamkan oleh manusia. Jadi akhirnya Simon Petrus mau pergi ke rumah Cornelius yang dikatakan kafir oleh orang Yahudi. Dan ternyata adik-adik setelah sampai di rumah Cornelius, Simon Petrus sangat terkejut ya. Dia melihat ternyata Cornelius dan keluarganya itu orang, walaupun mereka orang Romawi, bangsa Yunani, tapi mereka sangat taat, sangat saleh, sangat rajin beribadah. Mereka dikatakan orang yang takut akan Tuhan gitu. Sehingga Tuhan ingin supaya Cornelius dibaptis oleh Simon Petrus. Nah, awalnya Simon Petrus menolak. Loh Tuhan, kan keselamatan itu kan tidak untuk semua bangsa, hanya untuk bangsa Yahudi saja gitu. Jadi adik-adik, orang Yahudi berpikiran demikian. Mereka percaya satu-satunya bangsa yang diselamatkan di dunia ini adalah bangsa Yahudi. Tuhan hanya berkenan kepada bangsa Yahudi. Termasuk Simon Petrus, murid yang dipercayakan oleh Tuhan sebagai pemimpin di antara 12 murid yang lain, juga berpikiran demikian. Cuma bangsa Yahudi yang diselamatkan seperti itu. Tapi syukurlah ya, bahwa Tuhan mencelikkan mata Simon Petrus. Akhirnya melalui mimpi ini, melalui perintah Tuhan, dan melalui kesaksiannya di rumah Cornelius, dia melihat bahwa ternyata Tuhan juga berkenan kepada semua bangsa. Tuhan berkenan kepada semua manusia, asalkan mereka takut akan Tuhan. Nah, akhirnya Simon Petrus mengucapkan kesimpulan tadi yang menjadi perikop kita hari ini. Simon Petrus mengatakan di ayat 34, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Ya, bahwa Allah berkenan kepada bangsa manapun, kepada suku manapun, asalkan mereka mau melakukan dan mengamalkan kebenaran. Nah, adik-adik, apa pesan firman Tuhan hari ini kepada kita? Nah, firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita agar kita tidak menjadi orang yang eksklusif, ya. Adik-adik tahu artinya eksklusif? Eksklusif artinya orang yang merasa benar sendiri, orang yang merasa cuma dia yang benar, cuma dia yang disayangi Tuhan, orang lain tidak disayangi Tuhan gitu. Nah, jangan kita seperti itu. Mari membuka mata kita, mari membuka hati kita, mari kita menjadi sama seperti Tuhan, ya. Sekarang Amang mau mengajak kita membaca Matius 5 ayat 45. Ayo, kita buka ya Matius 5 ayat 45. Di situ dikatakan bahwa Bapamu yang di sorga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Bapa kita di sorga itu mendatangkan matahari kepada semua orang kan? Apakah hanya orang baik saja yang melihat matahari pada pagi hari? Atau hanya orang yang baik saja yang merasakan hujan?
Tidak kan? Bahwa sebenarnya Tuhan Allah itu tetap mengasihi semua orang. Dia mendatangkan matahari bagi orang yang baik dan yang jahat, mendatangkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang fasik. Jadi mari kita menjadi seperti Allah Bapa kita, yang tidak membeda-bedakan orang, yang tidak merasa benar sendiri ya adik-adik ya. Dan syukurlah Tuhan mencelikkan mata Simon Petrus. Tapi enggak hanya Simon Petrus loh adik-adik, Tuhan juga mencelikkan mata Rasul Paulus ya. Jadi Rasul Paulus itu menjadi rasul yang memberitakan firman kepada orang yang bukan Yahudi. Jadi 12 murid Yesus yang lain itu memberitakan firman, memberitakan Kristus kepada orang Yahudi saja. Tapi syukurlah ada satu rasul yang mau memberitakan firman Tuhan kepada orang yang bukan Yahudi. Akhirnya firman Tuhan sampai kepada orang Spanyol, kepada orang Italia, kepada orang Yunani, kepada orang India gitu ya. Itu melalui Rasul Paulus semuanya. Dan karena firman Tuhan sampai ke Eropa melalui Rasul Paulus, firman Tuhan juga sampai kepada kita orang Batak. Jadi yang membawa firman kepada kita orang Batak siapa adik-adik? Nah itu orang Eropa. Yang paling terkenal yang disebut dengan apostel orang Batak yang bernama Edward Ludwig Nommensen, berbangsa Jerman. Nah Edward Ludwig Nommensen ini ya syukurlah juga dia dibukakan hatinya oleh Tuhan. Coba kalau Edward Ludwig Nommensen hanya memberitakan firman Tuhan kepada orang Jerman saja, ya, maka kita tidak akan pernah mengenal Kristus. Tapi syukurlah Edward Ludwig Nommensen memberitakan firman Tuhan kepada orang Batak. Karena dia merasa orang Jerman sudah banyak yang tahu firman Tuhan. Tapi ada lagi yang lebih hebat adik, yang sama hebatnya adik-adik. Apa itu? Coba kalau Edward Ludwig Nommensen memberitakan firman Tuhan kepada kita dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani. Ngerti nggak orang Batak opung kita dulu? Yang nggak ngerti dong. Maka syukur dan terima kasih kepada Allah yang mencelikkan mata Martin Luther. Adik-adik, Amang mau bilang ya, dulu Alkitab itu cuma dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Tapi oleh seorang pendeta di tahun 1517 yang bernama Martin Luther, tanggal 31 Oktober, membuat suatu gerakan reformasi sehingga muncullah gereja Protestan. Nah, salah satu perjuangannya adalah menerjemahkan Alkitab ke berbagai bahasa. Akhirnya Alkitab diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Jerman, ke bahasa Belanda, dan melalui Alkitab bahasa Jerman, Martin Luther Nommensen menerjemahkannya ke bahasa Batak. Ya, Martin Luther Nommensen menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru dari bahasa Jerman ke bahasa Batak. Kemudian PH Johansen menerjemahkan Alkitab dari Perjanjian Lama dari bahasa Belanda ke bahasa Batak. Ya, syukurlah ada orang-orang yang mau menerjemahkan Alkitab ke bahasa Batak. Tapi itu dimulai dari Martin Luther yang dicelikkan Tuhan matanya supaya Alkitab tidak hanya dibaca oleh orang yang tahu bahasa Latin saja, oleh orang Yunani saja, dan oleh orang Ibrani saja. Nah itulah adik-adik, bersyukurlah kepada Tuhan yang mengutus orang-orang yang tidak membeda-bedakan orang lain, yang mau membawa firman Tuhan kepada semua bangsa ya. Mulai tadi dari yang pertama kita sebutkan Rasul Simon Petrus yang mau membaptis Kornelius, kemudian Rasul Paulus yang mau memberitakan firman Tuhan kepada orang yang bukan Yahudi, kemudian Martin Luther yang mau berjuang supaya Alkitab bisa diterjemahkan ke semua bahasa.
Kemudian No Mansion yang mau memberitakan firman Tuhan ke tanah Batak yang terpencil. Sehingga kita sekarang mengenal kebenaran. Nah adik-adik, kalau sudah ada orang yang mau berjuang untuk kita, coba No Mansion meninggalkan tanah kelahirannya di Jerman. Sehingga mau pergi ke tanah Batak yang dulu sangat terpencil. Dan adik-adik tahu kan bahwa No Mansion akhirnya meninggal di tanah Batak dan dikubur di tanah Batak di Balige, di Sigupar. Dia nggak pernah lagi kembali ke tanah kelahirannya. Coba bagaimana besar pengorbanannya supaya kita orang Batak itu bisa mengenal firman Tuhan. Ya, maka kita juga nggak boleh lagi kita menjadi sombong rohani yang merasa bahwa kita cuma kita yang dikasihi Tuhan, cuma gereja kita yang benar, ya. Nggak boleh. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita bukan karena kebaikan kita. Tuhan mengizinkan firman Tuhan sampai ke tanah Batak bukan karena kehebatan orang Batak, bukan. Itu benar-benar 100% karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Maka marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang juga tidak membeda-bedakan orang. Yang tidak sombong rohani, yang tidak eksklusif seperti yang Amang katakan tadi. Yang mencintai semua bangsa. Karena apa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mencintai semua bangsa, semua anak. Adik-adik tahu kan lagu Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, sekali lagi kita nyanyikan. 1, 2, 3. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Karena Yesus cinta semua anak di dunia, maka semua anak Tuhan juga harus cinta semua manusia di dunia. Karena Tuhan yang menciptakan kita semua. Mari kita menjadi orang-orang yang berperilaku baik kepada semua orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami bagaimana Tuhan telah mencelikkan mata Simon Petrus sehingga Simon Petrus mau pergi ke rumah orang Romawi bangsa Yunani yang dikatakan kafir, yaitu Cornelius. Terima kasih Tuhan telah mencelikkan hati Rasul Paulus sehingga Rasul Paulus mau memberitakan firman Tuhan kepada bangsa yang bukan orang Yahudi. Terima kasih karena Tuhan telah mencelikkan mata Martin Luther sehingga Martin Luther bisa berjuang agar firman Tuhan, agar Alkitab bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia ini. Dan terima kasih karena Tuhan telah mencelikkan mata No Mansion sehingga firman Tuhan diterjemahkan ke dalam bahasa Batak Perjanjian Lama dan Johansen sehingga firman Tuhan diterjemahkan ke dalam bahasa Batak Perjanjian Baru. Akibat mereka semua, kami orang Batak bisa mengenal jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan, karena ada orang-orang yang tidak membeda-bedakan orang lain, sama seperti Bapa yang tidak membeda-bedakan orang lain. Tuhan mencintai semua orang, asalkan mereka mau melakukan kehendak Bapa. Maka kami pun harus mencintai semua orang, terutama orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan kami pun harus menyayangi semua orang, karena Tuhan juga sayang sama semua orang. Kami tidak boleh membeda-bedakan orang, membeda-bedakan kulit, membeda-bedakan ekonomi, membeda-bedakan suku. Kami harus berbaik hati kepada semua orang, karena Tuhan juga baik kepada semua orang. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai semua orang, mencintai teman kami apa adanya, tanpa melihat perbedaan, karena perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kami syukuri. Kami saling mengisi dari kelebihan kami masing-masing. Kami saling melengkapi
dari perbedaan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi khotbahnya kakak denger nggak kak? Tentang apa? Denger dong Kak Denger. pasti. Adik-adik denger nggak ya? Coba kita tes dulu. Ayo siapa yang tahu khotbahnya tadi tentang apa? Karena gampang banget kakak. Betul banget. Itu kayak udah biasanya adik-adik tuh di sekolah mengalaminya pasti. Coba tentang apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Kok gak kedengeran ya Kak? Nggak ada. Jangan tidur lagi kak. Karena khotbahnya kepanjangan. Aduh udah salah ini. Jangan banget. Coba kita panggil dulu. Laskar Kristus. Siap. Oke udah ada beberapa nih kak yang bangun. Kita tanya lagi. Tadi adik-adik khotbahnya tentang apa coba? Oh, udah ada yang jawab kak. Tadi katanya ada yang bilang, iya kak khotbahnya itu katanya kita nggak boleh tuh beda-bedain orang. Karena semua orang di mata Tuhan itu sama. Mau yang pendek kayak Kak Bintang, mau yang tinggi kayak Bang Kevin, atau enggak mau yang kulitnya hitam, Atau mau yang yang putih, atau yang gemuk, iya, atau yang teman kurus, atau yang pintar, atau yang kurang kayak gitu kak. Pokoknya kita semua sama adik-adik. Jadi nggak boleh beda-bedain ya adik-adik. Atau misalnya kita punya teman sukunya suku Jawa tapi kita suku Batak, tetap ditemenin ya kak. Iya ya? betul. Jangan dijauhin adik-adik karena semakin banyak teman, semakin banyak tuh kita bisa main sama teman-teman kita. Kan kan kayak bener ya kak. Semakin banyak pengetahuan juga ya Iya, Kak. betul, pengetahuan itu maksud kami Iya. tadi. Oke, untuk merespon khotbah kita kakak Kita sambil mau nyanyi. kita menyanyi apa nih kakak? Lagunya udah familiar banget sih ini Kak. Iya, tapi sambil nyanyi ini kita ngumpulin persembahan gak sih kakak? Iya betul. Oh iya, Siapin persembahannya. Jangan lupa di tangan apa Kak? Tangan kanan, terus jangan sampai tangan kiri apa kak? Lihat, gak boleh. No. Oke, sekarang kita siapin persembahannya. Kita semua menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua. Nah, silakan Bang Kevin. Adik-adik juga boleh loh tepuk tangan, yuk. Biar semangat. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya Kak. Yesus cinta semua anak di dunia. Yang mana aja kakak? Kuning, putih dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Udah gak kerasa kakak. Iya nih Kak. Udah keseringan online tapi kita belum ketemu sama adik-adik. Iya betul banget. Udah online udah mau pisah aja. Iya. Gak kerasa ya Kak. Padahal tadi kayaknya baru nyanyi-nyanyi deh sama adik-adik. Iya, baru ya. nyanyi, baru lompat-lompat, terus banyak banget tadi dengerin. Iya nih, aduh. Tapi kita nggak boleh memberikan kesan yang sedih. Kak. Iya.
Jadi supaya adik-adik minggu depan balik lagi nih kakak. Betul. Di minggu selanjutnya kita mau nyanyi lagu nih kak. Apa kita nyanyi lagunya? Hayu hayu. Judulnya Dari Utara ke Selatan. Utara ke Selatan. Adik-adik pasti tahu kan lagunya? Kita harus lebih bersemangat lagi. Betul, Semuanya betul. siap ya. Kita cek bangkit berdiri. Semuanya ayo berdiri. Laskar Kristus, siap.